Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, ketemu lagi dengan saya Rizaldi di video tutorial 01 GPS Simulator. Di sini kita akan bahas perbedaan antara dana pensiun lump sum ke anuitas, perubahan yang terjadi, yang selama ini banyak yang menjadi beban pikiran teman-teman pelatihan pensiun, MPP, ya. Karena dalam hal ini saya ingin menunjukkan pada Anda semua bahwa tidak perlu khawatir atas perubahan dana pensiun antara lump sum dan anuitas. Karena dua-duanya memiliki kelebihan dan kekurangan. Pertama, saya akan tunjukkan pada Anda bahwa dana pensiun lump sum dengan perubahan gaya hidup yang seperti apa adanya. Ya. Artinya Anda nggak ingin merubah pola hidup, Anda ingin pola hidupnya sama seperti semula sebelum waktu pensiun, ya. Apa kesulitannya dan apa yang harus Anda lakukan, nanti kita akan bisa lihat. Begitu juga dengan kondisi anuitas, perubahannya seperti apa dan apa yang harus kita lakukan apabila sistem anuitas ini sudah diterapkan, dan itu yang akan kita jalani nanti gitu. Baik, para ahli menyatakan bahwa memang perencanaan yang efektif itu bukan dari sebuah asumsi, ya, ataupun dari sebuah teori, tapi dimulai dari fakta dan real data yang Anda miliki sendiri, dihitung secara tepat dan bermakna. Tentunya dihitung bersama pasangan, ya, melalui simulator ini, gitu. Kami sudah menyiapkan beberapa data yang bisa kita pakai, ya, untuk mengelola simulator ini. Karena apa? Kita harus memiliki sebuah data agar bisa diperbandingkan dampaknya dengan yang lainnya. Memang data ini setiap orang berbeda-beda, ya. Ada yang gajinya bulanannya jauh lebih besar, ya. Ada juga gaji yang penghasilannya lebih kecil dari ini, ya. Terus data mana yang kita gunakan? Ya, kita harus mengambil satu angka sebagai pembanding, ya. Karena tujuannya bukan berapa besar yang dampaknya kita ukur, tapi apa saja dampaknya, gitu. Pengaruhnya kemana saja, dan karena masing-masing orang kondisinya pasti berbeda, gitu. Yang bisa tahu adalah mereka yang memiliki license simulator ini dengan memasukkan datanya pribadi, gitu. Nah, ini kita coba untuk menggunakan data ini agar mudah dilihat dampaknya, gitu. Baik teman-teman, kita masuk ke simulatornya seperti ini. Simulatornya adalah dimiliki oleh orang-orang yang sudah memiliki license terhadap simulator ini, dan mereka hanya bisa mengisi baris yang berwarna putih. Baris yang berwarna putih saja, yang lainnya tidak bisa diprotek karena sudah diformat, ya. Dan yang berwarna putih ini Anda bisa isi sesuai dengan real kondisi Anda masing-masing. Oke. Ya, oke, kita mulai mengisi data tahun pensiunnya tahun berapa. Di tabel awal kita tulis tahun 2006, ya. Jadi kalau 2005 Anda tinggal ganti aja 2025. Anda tinggal ganti seperti ini, ya. Nah, kita kembalikan lagi ke 2026. Oke. Nah, di sini data berikut yang perlu Anda isi adalah gaji Anda terakhir berapa, 25 juta contohnya, ya. Besar atau kecil kondisi Anda sendiri, Anda bisa ganti, ya. Dan ini juga angka 5% ini bisa diganti, karena kenapa pakai 5%? Karena setiap perusahaan tidak ada yang sama kenaikan tiap tahun. Karena Anda masih ada waktu dari tahun sekarang dengan tahun pensiun sekitar 2 tahun perbedaan, ya. Jadi ada kemungkinan kenaikan salary, ya, selama 2 tahun ini, ya. Jadi Anda beri estimasi kenaikan per tahunnya berapa, ya. Dan Anda juga bisa isi income tambahan, nomor 2 income tambahan lain dan THR plus bonus, ya.
ini juga berbeda tiap perusahaan ya. Anda bisa tulis kalau bonus bulan tahun ini mungkin THR-nya sudah dapat, mungkin ada harapan dapat bonus lagi. Mungkin kita kasih contoh 3 kali gaji ya, 3 kali gaji kita tulis kali 25 ya 75 ya. Sedangkan tahun 2025 Anda masih full bekerja, dapat THR, dapat bonus, katakan contohnya 4 kali gaji ya, tulis 100 gitu. Nah, tahun 2026 mungkin Anda pensiunnya di awal ya, Anda mungkin kemungkinan tidak akan dapat apa-apa ya, kosong di sini ya, kosongkan saja. Dan nomor 3 adalah perkiraan total pasangan, total pesangon dana pensiun ya, baik itu dari lembaga keuangan pengelola pensiun maupun dari JHT dari BPJS ya. Anda total gabungkan semuanya, berapa hak yang dapat Anda terima ya. Anda bisa menghitung dengan cara Anda sendiri masing-masing. Setelah PPh 21 misalnya total semua 1M ya, kita tulis di sini 1M, dan dia akan otomatis keluar angkanya di tahun pensiun Anda yang Anda tulis di 2026 ya. Kemudian perkiraan pensiunan bulanan ini buat khusus untuk anuitas ya. Jadi untuk kasus lamsam ini Anda tidak usah isi dulu, Anda kosongkan karena kita pengen tahu bedanya seperti apa ya. Kemudian pengeluaran ini tiap orang beda-beda ya. Kalau Anda ingin mempertahankan pengeluaran seperti ini ya tidak apa-apa, kita coba dulu ya. Seperti apa dampaknya kalau misalnya Anda ingin bertahan sama seperti sebelum pensiun, 10 juta per bulan pengeluaran rutin ya. Ini rutin buat dapur dan rumah ya. Kemudian juga ada pengeluaran rutin kesehatan ya. Mungkin Anda perlu vitamin tiap bulan ya, perlu peralatan olahraga, kadang-kadang perlu ke dokter check up ya. Kemudian juga perlu periksa ya. Kemudian Anda juga perlu bayar asuransi berapa, misalnya Anda ikut asuransi yang swasta maupun kalau swasta mungkin terlalu berat bagi Anda, mungkin Anda minimum memiliki asuransi BPJS ya. Ya ini tiap bulannya satu orang itu 150.000. Jadi Anda berdua pasangan tambah dengan anak Anda, tanggungan anak yang masih ada 3 orang, artinya 5 kali 150 ya 750 gitu. Kemudian juga pembiayaan rutin ya yang Anda inginkan misalnya di tahun 2025 ya, atau misalnya di 2026 ya, Anda mulai belajar ambil kursus apa untuk meningkatkan skill tertentu ya. Anda butuh anggaran sekian ya. Ini kalau Anda tulis 2026 artinya pengeluarannya ada di tahun 2026 ya. Ini otomatis keluar di sini ya. Tapi kalau Anda tulis 2025 ya, dia akan pindah otomatis ke sini ya. Begitu juga dengan istri, mungkin istri Anda ingin belajar tentang kuliner, kursus kuliner ya, 2026 atau 2027 ya, bergantian dengan Anda 2027. Dan mungkin juga istri Anda ingin beli tools atau peralatan kuliner ya untuk buka usaha di rumah ya. 2027 akan ada pengeluaran buat pasangannya ya, ini akan otomatis keluar di sini ya. Kemudian tentang pendidikan anak, mungkin anak Anda ini adalah bukan anak pertama, tapi adalah bisa saja anak pertama Anda sudah berkeluarga dan sudah mandiri ya. Di sini sudah tidak Anda masukkan lagi, tapi anak pertama yang masih dalam tanggungan ya, yang tertua. Misalnya yang pertama itu yang paling cepat itu masih kuliah, sisa kuliahnya masih 1 tahun lagi ya. Anda tulis tahun sisanya ya, bukan artinya 1 tahun lagi dia selesai ya. Artinya di sini otomatis tahun 2025. Kalau Anda tulis 3 tahun lagi ya 2027 ya. Saya kembalikan lagi ke 1 ya. Di sini juga ada biaya semester per sekolah. Anda bisa ganti kapan aja sebesar apapun karena setiap daerah kondisinya berbeda-beda ya. Dan otomatis nih tiap tahun
akan ada pengeluaran rutin dalam 1 tahun. Di sini juga ada angka 30 juta adalah biaya kos kalau dia kuliah di luar kota dan biaya makannya segala macam sebulan berapa, dan kalau setahun tinggal dikalikan 12 sekitar 30 juta ya. Ini otomatis akan berhenti pada tahun 2026 karena 2025 dia sudah selesai kuliah ya. Nah, demikian juga dengan anak yang kedua berikutnya, mungkin masih sisa kuliah 3 tahun lagi ya. Anda isi dengan hal yang sama, otomatis tahun 2027 dia selesai kuliah, 2028 sudah tidak membutuhkan biaya ya, otomatis. Ya, kalau Anda ganti di sini misalnya 2 tahun lagi ya selesai ya, otomatis dia akan hilang ya sini. 2 tahun lagi artinya terakhir 2026 sama ya. Ya, kita kembalikan lagi ke 3. Ini yang paling kecil ya, mungkin masih ada yang SMA-nya tinggal 1 tahun lagi dan kuliahnya juga masih 5 tahun lagi. Ya, Anda tinggal isi tahunnya. Kalau kuliahnya misalnya Anda ingin dia program D3 ya 3 tahun ya. Di sini juga akan berubah ya. Kita kembalikan lagi 5 ya. Nah, anak-anak yang 3 ini masih dalam tanggungan Anda. Beberapa diantaranya masih banyak disupport oleh orang tua. Ke depan memang pekerjaan semakin sulit dan anak-anak sekarang tidak semudah seperti zamannya kita dulu, apa-apa kita yang tanggung ya. Tapi ke depan mungkin agak sedikit sulit. Jadi kalau Anda ingin menyiapkan anggaran buat mereka, ya untuk anak pertama diperkirakan dia merit tahun 2027. Kenapa 2027? Karena dia selesai kuliah kan tahun 2025. Biasanya 2 tahun setelah itu dia merit ya. Kemudian Anda siapkan anggaran untuk mereka. Dan ini tahun berapapun Anda setting di sini nanti akan otomatis akan keluar sebagai pengeluaran baru gitu. Ya. Inilah yang akan kita atur-atur timing dan jumlahnya dalam pengontrolan perencanaan keuangan pensiun ke depan. Ya. Kemudian di sini juga ada zakat, kemudian di sini saya pasang, ini bebas ya, Anda sendiri bisa pasang. Biasanya bagi umat muslim tiap tahun ada korban ya, kambing 1 ekor atau zakat lain, katakanlah 4 juta, minimum 4 juta ya, tiap tahun yang harus kita korbankan ya. Kemudian di sini juga ada mendadak naik jadi 80, apa ya ini? Ya, ini bisa jadi Anda punya rencana tahun 2026 setelah Anda mendapatkan pesangon yang 20%, Anda ingin umroh bersama pasangan berdua gitu ya. Ya. Jadi kalau kita lihat di sini 4 juta ditambah dengan umroh berdua ya sekitar 80-an ya. Anda setting anggaran di tahun 2026 ya. Kemudian modal usaha. Apabila Anda punya modal usaha, Anda bisa cantumkan kapan idealnya Anda mengambil dana ini untuk modal usaha. Ya, tergantung nanti kita isi terakhir setelah kita melihat kondisi balance keuangan secara menyeluruh gitu. Kemudian juga saya ingin berinvestasi dari dana yang saya punya. Ya, ini juga nanti kita isi terakhir pada saat kita sudah melihat balance secara menyeluruh nanti ya. Berapa sih yang bisa kita investasikan ya? Jangan sampai kita menginvestasikan dana uang panas ya untuk biaya sekolah anak-anak, kita investasikan ke hal-hal yang masih belum begitu jelas ya. Itu disebut dengan uang panas ya. Sebaiknya kita tunggu dulu balance-nya seperti apa ya. Tapi untuk investasi ini Anda tidak usah khawatir karena investasi ini asetnya akan tercatat dalam buku aset kita. Misalnya Anda investasi sebuah bisnis ya, sebuah produk yang produktif ya, misalnya 100 juta ya, ini barang 100 juta ini akan otomatis masuk ke dalam aset list kita. Kita lihat di bawah ya, masuk ke dalam aset list terbaru ya. Ini rencana investasi baru ya, dia akan masuk otomatis di sini ya. Dan peningkatannya juga akan
naik ya, 3% tergantung daripada berapa persen Anda setting di sini ya. Kemudian Anda tidak ingin untuk menjual aset ini, Anda biarkan terus bertumbuh, dan Anda bisa pasang angka 2050 ya. Artinya ini adalah strategi kita mencairkannya pada tahun 2050. Demikian, kita kembali lagi ke atas. Aset ini kita hapus lagi, hapus dulu, kosongkan dulu ya. Ya. Kemudian data lain yang perlu Anda isi adalah pajak-pajak total kendaraan. Kalau Anda punya pajak motor kendaraan, semua harus Anda hitung, tiap tahun Anda harus bayar pajak berapa gitu. Ya seperti tadi Anda punya 3 mobil ya, tanah dan bangunan ya, katakan dalam satu tahun itu Anda membutuhkan biaya 10 juta ya. Kemudian cicilan hutang kartu kredit tiap bulan biasa Anda bayar berapa ya, mungkin minimum payment minimum payment, kemudian cicilan hutang ya. Dari kartu kredit minimum payment tiap bulan Anda harus bayar berapa, Anda tulis di sini karena ini penting banget untuk pertimbangan pengendalian hutang di saat pensiun ya. Dan kemudian juga cicilan hutang konsumtif lain seperti kartu KTA yang pinjaman KTA untuk konsumtif ya, atau pinjaman online yang lain ya, itu harus dicatat di sini berapa per bulannya ya. Dan di sini juga cicilan investasi lainnya, ini seperti contohnya misalnya Anda mencicil sebuah rumah, Anda mencicil sebuah ruko ya, atau Anda sedang mencicil sebuah apartemen ya, dimana walaupun Anda belinya udah lama dan Anda sudah berjalan beberapa tahun mencicil, asetnya sudah masuk ke dalam aset list Anda ya. Dan ini Anda tidak perlu lunasi cepat-cepat, Anda bisa teruskan ini dan catat kapan selesai cicilannya. Kemudian juga Anda perlu catat bahwa IPL maintenance ya, untuk aset-aset yang tidak produktif, seperti Anda punya aset rumah ya, tapi rumahnya jarang Anda tepati, itu tidak produktif ya. Kemudian juga Anda bangun kontrakan tapi tidak Anda kontrakan, Anda biarkan tergeletak begitu ya. Karena apa? Karena mungkin peminatnya nggak banyak ya. Itu disebut dengan Anda hanya bayar IPL-nya aja ya. Nah ini berapa yang bentuknya seperti ini, Anda pisahkan dari yang lainnya ya. Kemudian maintenance kendaraan ya, tiap bulan Anda punya, misalnya Anda punya 3 mobil kendaraan ya, tiap tahun Anda mungkin 2 kali servis ya, servis ke dealer resmi. Kemudian ditambah dengan bahan bakar untuk satu mobil aja, satu bulan habis berapa, dan satu tahun habis berapa. Dan ini Anda kumpulkan semua dan Anda tulis di sini adalah Anda bagi rata-ratanya per bulan dibagi 12 berapa ya. Atau dalam satu tahun ya, ini adalah 24 satu tahun. Oke, dan pengeluaran lain yang sifatnya konsumtif ya, seperti shopping. Saya nggak tahu shopping tiap orang beda-beda ya. Shopping mungkin Anda bisa menghabiskan sebulan itu 1 juta, piknik juga, kemudian juga kuliner ya. Anda catat aja semua yang ingin Anda jalankan setelah pensiun nanti gitu. Kemudian tanggungan lain mungkin bisa jadi dari Anda punya anak angkat, Anda punya anak asuh seperti tetangga yang yatim piatu, tiap bulan Anda ikut membantu mereka ya. Jangan lupa Anda bacakan di sini ya, karena biar semua bisa terkontrol dengan baik ya. Kemudian yang penting lagi adalah untuk Anda ketahui adalah sisa pinjaman konsumtif dari kartu kredit Anda. Berapa saldo utang yang ada setelah Anda melakukan pembayaran minimum payments, total saldo utangnya berapa. Begitu juga dengan utang-utang di tempat lain seperti
di KTA, pinjaman online dan lain-lain, atau ke teman-teman yang lain ya. Ini adalah catat ya, karena kalau ini dari waktu ke waktu jumlahnya akan bertambah karena bunganya cukup besar ya. Dan ini diusahakan pada saat Anda mendapatkan dana pensiun, ini harus diselesaikan semuanya secepatnya. Karena ini yang dapat memberatkan pikiran Anda pada pensiunan nanti. Oke, berikutnya tentang aset. Ya. Anda punya aset rumah, tadi Anda data Anda sudah siapkan. Rumah pertama itu 1,5 M, rumah kedua 1,1, kemudian juga ada tanah kosong sekitar nilai 500, kemudian kos-kosan 10 pintu ya, kemudian deposito ya, kemudian ada juga ruko ya. Aset ini sekalipun dia tidak produktif ya, tapi nilainya dari tahun ke tahun tetap naik ya, karena aset properti selalu bertumbuh ya, dan angka persentase kenaikannya tergantung daripada NJOP daerah masing-masing. Ini yang bisa Anda isi sendiri ya. Nah, di sini saya hanya kasih contoh 2% per tahun naik nilainya. Ya, sekalipun kontrakan Anda tidak pernah ada yang sewa, kosong terus menerus karena lokasinya memang tidak memungkinkan, tetap nilai asetnya Anda ikutin sesuai dengan kenaikan NJOP di lokasi itu ya. Karena pada suatu saat nanti Anda akan mencairkan, Anda punya patokan dana sebesar apa gitu. Kemudian ini rencana investasi yang kalau Anda melakukan pembelian investasi ya. Dan ini adalah harta aset yang terdepresiasi seperti mobil, barang-barang elektronik. Anda bisa tulis semua di sini. Ya, di sini sebagai contoh, mobil depresiasi 7% minus 7% per tahun ya misalnya. Dan yang lain-lain Anda juga demikian. Dan aset ini diasumsikan di sini ada tahun 2050. Ini artinya strategi Anda untuk mencairkannya ya. Nah, di sini karena kita tidak punya rencana untuk mencairkannya, tahunnya yang kita buat setinggi mungkin ya, sehingga sampai kapanpun, sampai tahun 2041 pun juga ini nilai aset yang dimiliki selalu ada ya. Kalau properti dia akan meningkat ya, tapi kalau kendaraan elektronik dan lain segala macam dia akan habis ya. Dan ini persentase ini terlalu kecil ya, mungkin terlalu besar ya, mungkin ada yang lebih tajam lagi turunnya gitu. Anda bisa atur sendiri ya. Oke. Ini adalah kondisi lump sum yang kita gunakan dengan pola hidup biasa tanpa adjustment ya, tanpa perubahan gitu. Seperti apa kondisinya? Kita bisa lihat. Mari kita masuk ke lihat kurva grafiknya, yaitu yang disebut dengan balance. Bentuknya akan menjadi seperti ini ya. Yang garis biru ini adalah pemasukan ya. Pertama kali kita dapat lump sum 1M ya, 1M naik, kemudian nggak ada pemasukan lagi ya, 0 sampai akhir. Dan pengeluaran kita tetap stabil tanpa ada perubahan ya. Nah, yang warna kuning hijau ini adalah nilai aset kita dari tahun ke tahun naik terus ya. Grafiknya yang di sebelah kanan ya, yang warna hijau aset. Sedangkan yang warna orange ini adalah cash flow. Saya menggunakan istilah cash flow agar mudah dipahami, karena ini adalah dana yang mudah yang bisa kita gunakan ya, seketika ya, pada saat kapanpun ya. Ini yang kita sebut dengan cash flow ya. Nah, di sini pada saat 1 tahun setelah Anda menerima tunjangan pensiun, 1 tahun setelah itu kondisinya 1,5 tahun ya kan, kondisinya sudah mulai minus ya, cash flow kita sudah mulai minus dengan pola hidup yang sama. Nah, ini yang harus kita atasi. Bagaimana caranya? Ini kritis, ini 1,5 tahun kritis bisa kita atasi secara bijak ya, dalam menghadapi hari tua nanti. Nah, bagaimana kalau kita tuker ini
dengan metode menjadi ke metode anuitas ya. Seperti apa dampak dan perubahannya? Ya, kita ganti dengan metode anuitas ya. Kita kembali ke data di sini ya. Ini adalah data yang lump sum ya. Kalau anuitas itu adalah sama dengan 0,2 dikali dengan 1M 200 juta yang dapat kita terima cash secara langsung di awal ya. Itu otomatis nongol di sini 200 juta pada tahun 2026 ya. Sedangkan bulanan ya 0,8 dikali 1M dibagi 120 ya. Kenapa dibagi 120? Karena pemerintah membuat aturan selama 120 ya, pemberian anuitas tidak bisa dicairkan selama 120 bulan. Artinya selama 10 tahun pertama setelah kita pensiun, anuitas akan berjalan terus memberikan kita tiap bulan penghasilan gitu ya. Tiap bulan, bukan penghasilan, tiap bulan dana yang 80% kita akan dibagikan selama 120 bulan ya. Minimal 120 bulan. Kalau kita pengen lebih lama lagi, misalnya saya pengen 20 tahun, bisa ya. Ini tergantung perjanjian Anda dengan lembaga keuangan pengelola pensiun di tiap perusahaan ya. Jadi ini kalau dibagi 10, kita pakai angka 10, berapa tiap bulan kita terima? Tiap bulan yang kita terima adalah sekitar 6,6 dan per tahunnya adalah 80 jutaan ya. Otomatis di sini akan terisi tiap bulan, tiap tahun akan kita terima ya. Di sini akan masuk sebagai pensiunan kita secara anuitas ya. Nah, sekarang coba kita lihat grafiknya seperti apa ya. Grafiknya sebetulnya tidak jauh berbeda ya, hampir sama, bahkan minusnya lebih kecil, lebih cepat. Karena apa? Kita hanya menerima 20% tadi ya, 20%. Nah, cuma ada plusnya ya. Plusnya pada saat minus itu kita ada income tambahan, yaitu 6,6 juta rupiah per bulan. Jadi nggak habis sama sekali ya. Artinya kita minus karena pengeluaran kita besar ya. Sedangkan income tambahan 6,6 juta itu tetap kita terima tiap bulan. Itu kelebihannya, dan kita lebih safe daripada kita nggak ada masukan sama sekali ya. Nah, inilah bagaimana cara kita mengatur kondisi lump sum tadi dengan anuitas. Dampaknya hampir sama, cuma ada perbedaan yang lebih membuat kita lebih nyaman. Tiap bulannya ada masih tetap di cover ya. Apalagi di situasi yang serba tidak menentu ya, kita harus bisa memanfaatkan angka 20% ini dari anuitas dengan metode di era digital ini, dengan modal yang sekecil-kecilnya, dan dapatkan income yang hampir sama dengan modal yang kita gunakan di lump sum ya. Jadi di era serba tidak pasti ini memang anuitas yang cukup aman ya, cukup dirasa cukup aman. Apalagi di era digital kita punya kesempatan untuk mengembangkan sebuah bisnis dengan modal yang seminimum mungkin ya. Di era digital apapun bisa kita lakukan, seperti yang kita bahas di pelatihan-pelatihan di kelas-kelas MPP. Era digital membuat kita lebih simple dan operational cost kita menjadi lebih kecil ya, tapi dengan income yang sama ya. Sesuatu yang dalam inovasi yang kita lakukan di era digital ya, ini akan memberikan dampak yang signifikan terhadap income yang akan Anda harapkan. Oke,
Berikutnya mari kita lihat bagaimana cara kita mengendalikan kondisi anuitas ini agar kondisinya kembali menjadi aman dan lebih baik sampai akhir kita pensiun, ya. Dan tentunya tujuan utama adalah untuk mengontrol bagaimana cash flow kita bisa di atas nol, gitu. Tidak minus dan kritis. Dan masing-masing kita bisa diskusi pada tutorial kedua berikutnya, bagaimana kita menyusun strategi yang efektif, mana dulu yang prioritas yang harus kita lakukan. Oke, saudara-saudara, sampai di sini tutorial 01 ya, kita selesaikan. Semoga bermanfaat bagi Anda dan sampai ketemu di tutorial nomor 2 berikutnya, video berikutnya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.